Alkitab katakan orang-orang yang memiliki mental excellent, ketika dia diajak, diperintahkan, ditugaskan kerjakan satu, dia kerjakan tiga. Amin ya. Disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil. Ketika kita mengerjakan hal yang demikian, tidak hanya Tuhan yang suka. Amin ya. Orang-orang yang melihat kita pun suka, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Mungkin dia memusuhi kita sekalipun, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan excellent, berani memberi lebih, itu kita memberikan berkat yang luar biasa. Shalom pemirsa kasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebelum kita menfirman Tuhan, mari kita puji nama Tuhan Allah kita yang luar biasa, sebab Dia Allah yang baik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang hebat, Allah yang mengasihi kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami jumpai Engkau dalam hadirat-Mu ya Tuhan yang kudus. Kami sembah Engkau Allah yang luar biasa, sebab Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu dan kuasa-Mu, itulah yang menjadi pribadi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan kami dalam firman-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu, jamah hati kami semua, sehingga firman yang benar, firman yang baik, firman yang berkuasa Tuhan, boleh kami terima dan kami kerja. Percaya Bapa, ada rencana Tuhan yang indah, ada tuntunan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan saya kita akan bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom jemaat kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya kita hari ini berkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jemaat yang bersuka cita oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama membuka Alkitab kita di Kejadian pasal ke-39. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5. Dan judul firman Tuhan yaitu memiliki mental excellent. Saya akan bacakan ayat 1 demi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati
menempati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang memiliki mental excellent. Amin ya. Apakah itu excellent? Sederhana begini, excellent adalah kita mempunyai sikap yang mau melakukan sesuatu lebih baik daripada apa yang diharapkan. Amin ya. Kalau kita teman berkuliah, ketika kita kuliah, dosen-dosen mengharapkan, orang tua mengharapkan, teman-teman mengharapkan kita dapat nilai A. Tapi oleh karena kita bekerja keras, orang yang mental excellent, dia nggak berhenti di A. Amin ya. Dia kejar A+. Kenapa? Orang yang excellent, dia memberikan lebih baik, memberikan lebih berkualitas, lebih bernilai. Amin ya. Alkitab mencatat bahwa apapun jenis pelayanan kita, apapun jenis pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Contoh di gereja, yang melayani firman Tuhan dengan worship leader sama, yang worship leader dengan singer sama, singer dengan kolektan sama, kolektan dengan aser sama. Tidak ada yang lebih tinggi di hadapan Tuhan dalam gereja. Apakah yang membuat perbedaan? Yaitu perbedaan bagaimana kualitas seseorang mempersiapkan pelayanannya. Amin ya. Kalau seorang singer, sekalipun dia singer, tapi dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh bergumul, itu kualitas. Amin ya. Sekalipun dia seorang sound system atau multimedia atau aser, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia berharap sungguh-sungguh, itulah kualitasnya. Amin. Bukan siapa yang berdiri di mimbar, bukan siapa yang melayani. Sekali lagi Alkitab katakan semua pelayanan sama. Kita tubuh Kristus saling mengisi, saling memberkati. Tetapi yang membuat berbeda, yang memberi kualitas, di mana kita bekerja melakukannya dengan excellent. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah excellent, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, bahkan dalam pelayanan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Yusuf, tokoh yang luar biasa, anak muda yang diberkati dengan Tuhan. Bagaimana dia memiliki mental excellent. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, Yusuf selalu excellent di segala tempat. Saya akan bacakan ayat 2 bilang begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Yusuf berhasil bukan hanya karena dia dapat mimpi. Amin. Saya percaya kalau Tuhan memberikan Yusuf mimpi, itu ada maksud dan tujuannya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak beri mimpi kepada Ruben? Kenapa Tuhan gak beri mimpi kepada Yehuda? Kenapa harus Yusuf? Saya percaya karena Yusuf ketika tinggal di rumah orang tuanya, dia bekerja dengan excellent. Amin ya. Contohnya sederhana. Waktu itu abang-abang Yusuf semuanya pergi menggembalakan kambing domba, mencari rumput yang hijau. Waktu itu di daerah rumah Yusuf nggak ada rumput hijau. Mereka pergi jauh. Yakub bilang begini, Yusuf kemari, tolong antarkan makanan ini, bekal ini kepada abang-abangmu di padang belantara. Yusuf dengan sigap bilang begini, baik Bapak, aku akan pergi ke sana. Padahal kita tahu bersama-sama bagaimana Yusuf dibenci, Yusuf dikucilkan, Yusuf dihina oleh abang-abangnya sendiri. Tetapi sekalipun dia dibenci, sekalipun dia dihina, Yusuf tetap mengerjakannya dengan excellent. Amin ya. Dia pergi cari abang-abangnya sampai dapat. Gak bilang begini, gak ketemu, udahlah pulang yuk. Gak gitu. Yusuf sampai dapat. Dia tanya orang, kemana abang-abangku? Oh sana. Dia cari lagi, tanya lagi sampai dapat. Ketika dia dapat, perhatikan, dia gak diterima, dia tidak disambut dengan baik. Malahan dia ditarik paksa dan dibuang ke sumur. Artinya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengerjakan yang excellent, jangan berharap orang lain terima kita dengan baik dulu. Amin ya. Pekerjaan excellent bukan karena kepada siapa kita bekerja dengan baik. Kadangkala orang lain gak terima kita.
Orang lain gak dukung kita, tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kerjakanlah dengan excellent. Sehingga apa? Sekalipun Yusuf dibuang di sumur yang kering, sekalipun dia dijual pada orang Mesir, Yusuf tetap berhasil menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia bekerja dengan excellent. Di rumah Potifar, dia kerja dengan excellent, dia kepala rumah tangga. Amin ya. Di penjara, dia dibuang di penjara, dia dihinakan di sana, dia menjadi kepala penjara. Amin ya. Sampai di rumah Fir'aun, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dimanapun Yusuf berada, dia selalu bekerja dengan excellent. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah, ketika kita memiliki kualitas berlian, dimanapun kita berada, dimanapun kita dibuang, yakinlah kita tetap berlian. Amin ya. Kenapa? Karena kita memiliki mental excellent. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal yang kelima ayat ke-41. Salah satu contoh yang baik bahwa kita memiliki mental excellent. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-41. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Alkitab katakan orang-orang yang memiliki mental excellent, ketika dia diajak, diperintahkan, ditugaskan kerjakan 1, dia kerjakan 3. Amin ya. Disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2 mil. Ketika kita mengerjakan hal yang demikian, tidak hanya Tuhan yang suka. Amin ya. Orang-orang yang melihat kita pun suka, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Mungkin dia memusuhi kita sekalipun, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan excellent, berani memberi lebih, itu kita memberikan berkat yang luar biasa. Yang kedua selanjutnya, apakah mental excellent itu? Yang kedua, excellent bersama dengan Tuhan. Kita akan baca lagi ayat 3, Kejadian 39 ayat ketiga, yang dikerjakan oleh Yusuf ketika dia menjadi orang excellent. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yang kedua selanjutnya, bagaimanakah kita memiliki mental excellent? Yang kedua, milikilah hubungannya excellent bersama dengan Tuhan. Dikatakan Yusuf, dimanapun dia berada, dia disertai Tuhan. Ayat 3 bilang begini, setelah dilihat oleh tuannya yang tidak percaya kepada Tuhan, dia melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil segala hal yang dikerjakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang biasa. Pada saat itu pun Yusuf orang biasa. Pengetahuannya belum banyak, pengalamannya belum banyak. Dia hanya bekerja di rumah bapak kandungnya saja. Waktu itu dia dijual pada orang-orang Midian dan dibeli sebagai budak. Apalah pengalaman budak? Amin ya. Tidak ada pengalaman budak. Tetapi yang luar biasa, Yusuf yang sederhana ini, dia memiliki hubungannya excellent bersama dengan Tuhan. Sehingga jelas dikatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil segala pekerjaan Yusuf. Amin ya. Yusuf berhasil bukan karena dia pintar. Yusuf berhasil bukan karena dia berpengalaman, tetapi Yusuf berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai dia. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah bilang begini, bahwa setiap usaha kita tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Itu betul sekali. Tetapi satu hal, sisi yang lain, percayalah bahwa keberhasilan kita ditentukan oleh berkatnya Tuhan. Amin ya. Ada banyak orang sudah bekerja mati-matian, bekerja keras dengan luar biasa, kerjakan segala macam perkara, kerjakan ini, bisnis A, B, C, semua dikerjakannya, tetapi belum ada yang berhasil. Kenapa? Jangan-jangan bukan pekerjaannya yang salah, bukan bisnisnya yang salah, bukan usahanya yang salah, bukan perusahaannya yang salah, bukan bosnya yang salah, melainkan kita yang belum hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, Yusuf dia bisa excellent. Kenapa? Karena dia memiliki hubungannya excellent bersama dengan Tuhan. Amin ya. Dikatakan di ayat 3 jelas sekali, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan, itulah yang membuat Yusuf berhasil.
Amin. Pemirsa ini kasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar hal yang kedua ini, bahwa kehidupan kita setiap pagi kita bangun pagi kita sembah Tuhan, kita mencari Tuhan, kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungannya excellent dengan Tuhan. Itulah yang menjadi modal utama kita untuk berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, apakah yang dikejar oleh Yusuf sehingga dia memiliki mental excellent? Yang ketiga, bahwa Yusuf selalu excellent untuk menjadi berkat. Amin. Ayat 5 saya bacakan demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pemirsa dikasih Tuhan, yang ketiga, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang excellent, belajarlah untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin ya. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia menjadi berkat. Amin. Oleh karena Yusuflah yang menjadi alasan Tuhan untuk memberkati rumah Potifar. Amin ya. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, milikilah sebuah tujuan bahwa kita mau menjadi berkat. Amin ya. Ibadah Tuhan, izinkan aku pergi ke kota A, ke tempat A, ke tujuan A, agar aku menjadi berkat. Amin. Kenapa? Karena kalau kita memiliki mental excellent, kemanapun kita pergi, kita membawa pribadi Tuhan. Amin. Kita lihat bersama-sama satu contoh lagi tentang Yusuf juga. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Dalam akhir masa kehidupannya, apakah yang dikatakan Yusuf kepada seluruh saudaranya? Kejadian 50 ayat 20 bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, itu berkatnya, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Artinya apa? Ketika Yusuf bekerja, dia ngerti bahwa tugas dia menjadi berkat untuk apa? Untuk bangsanya. Yusuf ngerti dia berusaha untuk menjadi berkat untuk apa? Bangsa yang besar, bangsa Israel. Ketika dia semangat bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja. Kenapa? Karena tujuan akhirnya, endingnya, dia untuk menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Pemirsa ini kasih Tuhan, kalau kita rindu melihat pertolongan Tuhan, belilah mental yang excellent. Yang pertama dikatakan kita belajar excellent untuk di segala tempat kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, sekolah kita, karir kita. Yang kedua, excellent lah untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang ketiga, excellent lah untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Percayalah, setiap berkat yang kita taburkan, yang kita berikan, yang kita sisihkan dalam kita, itu pun sebuah benih yang baik yang akan kita peroleh oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baik, kita memuji Tuhan kembali. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa hati hamba yang selalu kau cari ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang melihat harta, yang memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam selama ku hidup.
biasa, terima kasih Tuhan dan firman-Mu ya Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu. Percaya Bapak, orang-orang yang selain yang memberi lebih ya Tuhan, akan Kau berkati lebih Tuhan. Ajarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang excellent dalam bekerja, berusaha ya Tuhan, yang menjadi excellent Tuhan dalam menjaga hubungan kami dengan Kau ya Tuhan, yang excellent untuk menjadi berkat ya Tuhan, di mana berada ya Tuhan. Bila penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, membuat kami selalu berhasil. Kami Kau angkat tinggi oleh kemudahan kebaikan-Mu Tuhan. Bapak kami yang luar biasa, pada pagi kami juga bersama-sama seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang menyaksikan Bapak, mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan, Engkau Allah menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur yang berkuasa menyembuhkan kami, menyucikan kami, kami disehatkan, kami dikuatkan oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kami juga berdoa ya Tuhan, pekerjaan kami, untuk usaha bisnis kami Tuhan, Engkau lalu berhasil ya Tuhan. Engkau memberikan kami promosi yang luar biasa oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pelayanan kami, gereja kami, untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Kami berdoa, kami terima firman-Mu Tuhan, kami mulai aktivitas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.